Jadi sebentar subuh ada pertandingan yang sangat-sangat penting bagi kedua tim. Oke, dilansir dari Bolanet, Manchester City akan menjamu Arsenal di Etihad Stadium pada pekan ke-33 Premier League 2022-2023. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester City versus Arsenal ini akan live besok subuh jam 2 waktu Indonesia bagian barat. Kalau di wilayah timur jam 4 subuh. Ini adalah laga yang sangat krusial dalam perburuan gelar juara. Bagi Manchester City yang notabene merupakan juara bertahan, ini adalah sebuah kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan. Bagi sang pemimpin klasemen yaitu Arsenal, mereka akan berada dalam bahaya besar jika sampai kalah. Ya, memang benar. Arsenal masih berada di puncak. Namun kita ketahui bersama bahwa dalam tiga laga belakangan ini Arsenal mengalami 3 kali beruntun hasil seri. Ini membuat pasukan Mikel Arteta cuma memiliki keunggulan semu 5 poin atas anak-anak asuh dari Pep Guardiola. Arsenal sudah memainkan 32 pertandingan, sementara Manchester City, ini bagian yang penting, sementara Manchester City baru melakoni 30 laga. Jadi bagi City masih ada keunggulan 2 laga yang belum dilakoni. Nah, dalam pertandingan yang kali ini, jika Manchester City bisa menang di laga sebentar subuh atau besok subuh, juga dalam 2 laga tunda mereka, maka Arsenal akan dikudeta dari posisi teratas. Sayang sekali. Ya, belakangan ini Arsenal sebenarnya tidak kesulitan untuk mencetak gol, tetapi kembali lagi, walaupun mudah mencetak gol, lini pertahanan dari Manchester City dari Arsenal kurang baik. Tidak diimbangi dengan solid antara penyerang yang telah berjuang keras dan pemain bertahan yang tidak bekerja dengan baik. Ini menyebabkan keunggulan Arsenal atas keunggulan poin antara Arsenal dan Manchester City sepertinya tidak akan bertahan lama jika besok subuh Manchester City mengayam sayurkan Arsenal. Dalam bentrokan langsung dengan Manchester City di Etihad Stadium nanti, apabila permainannya tak mengalami peningkatan, permainan Arsenal tidak mengalami peningkatan, maka Arsenal harus bersiap menerima sebuah pukulan yang fatal. Prediksi pemain Manchester City akan bermain dengan formasi 3-4-2-1 di mana Ederson sebagai penjaga gawang, Laporte, Diaz dan Stone bertahan atau bermain di lini bertahan, dan Grealish, Gundogan, Rodri dan Mahrez menguasai lini tengah, serta Bernardo Silva, De Bruyne akan lebih dekat pada Haaland sebagai ujung tombak. Dari nama-nama di atas, sayang sekali Nathan Ake tidak dapat bermain dalam laga penting ini dikarenakan cedera. Semoga cedera Ake tidak terlalu parah
dan dapat hadir kembali di lapangan ketika menjamu Manchester United dalam derby Manchester di final Piala FA, serta dapat turun juga ketika berhadapan dengan Real Madrid dalam semifinal Liga Champions. Arsenal akan bermain dengan formasi 4-3-3, di mana Ramsdale sebagai penjaga gawang, Zinchenko, Magalhaes, Holding, dan White bermain di lini belakang. Kemudian Saka, Partey, Odegaard bermain di menguasai lini tengah, dan Martinelli, Gabriel Jesus, dan Saka bermain di lini depan, lini serang. Sama halnya dengan Manchester City, Tomiyasu dalam keadaan cedera. Ini saya kurang menonton tentang kelebihan dari Tomiyasu ini, tapi beberapa waktu lalu ketika menghadapi Manchester City, Tomiyasu sempat melakukan blunder yang mengakibatkan 1 gol. Kemudian Elneny mengalami cedera, Saliba cedera, Saka diragukan untuk tampil. Wow. Kemudian prediksi saya atau analisis saya sendiri. Manchester City dijagokan. Saya jagokan Manchester City untuk menang dalam laga kali ini, tetapi dalam tanda kutip. Pep beberapa kali atau sering sekali dalam momen-momen penting melakukan seperti uji coba mengutak-atik formasi, dan semoga pada laga sebentar subuh tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Di kubu Arsenal sendiri, kalau kita melihat penurunan, menurut saya penurunan, karena dalam beberapa laga belakangan ini Arsenal mengalami 3 kali beruntun mengalami hasil seri. Jelas ini penurunan. Kemudian ada beberapa dari pemain-pemain Arsenal yang sedang dalam keadaan cedera. Ini justru kondisi yang cukup merisaukan. Merisaukan. Ini kondisi yang cukup rumit untuk Mikel Arteta. Tetapi kita perlu mengingat bahwa Manchester City memiliki kelemahan yang pernah dieksploitasi oleh Southampton di Carabao Cup. Iya, di sana Manchester City kewalahan menghadapi Southampton dan akhirnya harus kalah dengan skor 2-0. Nah, pasukan Mikel Arteta jika mampu dapat memanfaatkan kelemahan yang pernah dieksploitasi oleh Southampton, ya, dengan demikian mungkin Arsenal bisa menang, tapi kita lihat saja nanti. Oke, begitu, sampai jumpa. Sebentar subuh, saya berharap Manchester City menang.